berdialog yang terkait dengan penelitian tindakan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan semua. Namun apa yang akan saya sampaikan nanti jangan kaget kalau berbeda dengan yang telah dilakukan selama ini. Ya. Karena yang saya baca buku itu banyak dan buku-buku baru, sehingga sudah ada perkembangan terkini tentang penelitian tindakan kelas. Yang kedua, saya mengucapkan selamat dari Guru Nasional, mudah-mudahan sama-sama. Saya ingat pesannya almarhum Sotro Kartono, kakaknya Raden Ajeng Kartini, tentang filsafat kerja guru, itu ada 5. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu enggak ya? Yang pertama, guru itu adalah sugih tanpa bondo. Ya. Jadi guru itu kayanya bukan harta, tapi kayanya adalah ilmu. Sugih tanpa bondo. Nah, setelah memiliki ilmu, baru bisa kaya harta. Yang kedua, guru itu digdaya tanpa aji. Guru itu seorang yang perkasa, tapi tanpa senjata. Maka pada waktu Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, yang ditanyakan bukan tentara yang tersisa, tapi guru yang tersisa ada berapa. Karena dengan guru yang tersisa itu, ternyata Jepang bisa membangkitkan semangat, bahkan menjadi negara yang sangat maju. Yang ketiga, guru itu ngeluruk tanpa bolo. Jadi guru itu kalau berperang tidak keroyokan, karena yang diperangi adalah kebodohan. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita selaku guru. Sudahkah kita memerangi kebodohan? Sudahkah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas? Yang keempat, guru itu kalau berperang menang tanpa ngasorake. Jadi karena yang dikalahkan itu adalah kebodohan, maka yang kalah merasa tidak dihinakan. Ya. Jadi yang kalah justru menjadi bangga karena dari kurang pinter menjadi pinter. Yang kelima, guru itu adalah weweh tanpa kelangan. Guru itu kalau ngasih materi kepada murid, bukannya kita kehilangan ilmu, tapi justru ilmu kita akan menjadi bertambah. Ya. Mungkin tema filsafat kerja guru tadi, 1, sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, weweh tanpa kelangan. Dan jangan sampai jajan tanpa bayar, ya. Itu. Nah, ini materi yang disampaikan ke saya adalah cara mudah melakukan penelitian tindakan kelas. Ini cukup banyak slide-nya, nanti kita ringkas saja. Nah, dari materi ini urutannya, pertama adalah bagaimana cara mudah melakukan penelitian tindakan, apa kegiatan kuncinya. Yang kedua, karena penelitian itu ada metodenya, maka kita juga akan memahami metode penelitian. Dan hasil penelitian itu sangat tergantung kepada metode. Kalau metodenya itu salah, pasti diharapkan hasilnya juga akan salah. Maka perlu memahami tentang metode. Lalu yang berikutnya adalah mengenai penelitian tindakan kelas itu sendiri. Nah, jadi cara mudahnya untuk bisa melaksanakan penelitian tindakan itu yang utama adalah ada niat. Namun niat itu niat yang terlaksana, bukan sekedar niat lalu selesai. Karena niat ada, kalau anggota tubuh kita ini nggak mau kerja, niat itu tidak akan terlaksana. Sudah niatnya tinggi, ternyata mata ngantuk, sehingga nggak bisa kerja. Sudah niatnya tinggi, tangan nggak mau nulis, nggak mau ngetik, juga nggak bisa. Jadi berdoalah supaya niat yang dimiliki masing-masing kita itu dapat dilaksanakan. Nah, lalu setelah ada niat dan motivasi, maka
hal yang lebih teknis. Yang pertama, penelitian tindakan itu akan dilakukan kalau kita sebelumnya dapat mendiagnosis masalah atau mendiagnosis potensi. Ya, jadi saya sampaikan di sini bahwa penelitian itu tidak harus berangkat dari masalah, tapi bisa juga berangkat dari potensi. Misalnya di kelas ada murid yang pinter, di kelas ada sumber-sumber daya yang optimal digunakan, maka itu bisa berangkat dari potensi. Kalau penelitian berangkat dari masalah, cenderung memecahkan masalah, sedangkan kalau penelitian berangkat dari potensi, akan dapat meningkatkan nilai tambah. Jadi tahap awal ini yang sangat penting untuk mendiagnosis. Ibarat dokter itu akan menyembuhkan penyakit, itu diagnosisnya harus benar. Kalau diagnosisnya salah, obatnya pun akan salah, sehingga nggak dapat menyembuhkan penyakit. Nah, setelah dapat mendiagnosis penyakit atau mengetahui potensi, yang kedua harus mengetahui metode penelitian yang digunakan. Sekali lagi, kalau metodenya itu salah, diduga hasil penelitian akan salah. Kalaupun benar, itu hanya kebetulan. Nah, oleh karena itu, nanti akan ada bermacam-macam metode penelitian tindakan yang dapat digunakan untuk penelitian tindakan kelas. Tidak kalah pentingnya juga, karena penelitian tindakan Bapak Ibu juga digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional, ya mungkin juga dinilai oleh kepala, dinilai oleh pengawas, dinilai oleh tim angka kredit, maka pada saat membuat laporan penelitian tindakan itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh yang akan menggunakan. Jadi misalnya tadi mengikuti pedoman yang ada di dinas atau mengikuti pedoman yang ada di Direktorat Guru. Ya. Ini harus Bapak Ibu memiliki panduan tentang sistematika penelitian tindakan dan langkah-langkahnya. Tidak kalah pentingnya kita perlu juga selalu diskusi dengan teman sejawat, dengan para guru yang sukses dalam melakukan penelitian tindakan. Karena pengalaman-pengalaman yang sukses akan dapat menuntun kita untuk melaksanakan penelitian tindakan yang lebih baik. Nah, di era pandemi ini, karena kita tidak bisa tatap muka langsung dan menggunakan online, maka harus didukung kemampuan dari peneliti untuk mengumpulkan data secara online. Nah, ini dalam pembelajaran pun masih banyak hambatan, pembelajaran yang online atau yang daring. Nah, untuk bisa pembelajaran online, maka diperlukan sekarang sinyal yang kuat. Ya. Pernah saya menyampaikan di Balitbank bahwa ke depan sinyal untuk pendidikan itu merupakan sinyal publik, jaringan publik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi membeli untuk kepentingan sinyal. Karena itu adalah merupakan kebutuhan masyarakat dan negara. Jadi 6 hal itu ya Bapak Ibu yang mungkin dapat dipahami supaya dapat melakukan penelitian tindakan yang baik. Dari 4 aspek itu, pertama harus mampu mendiagnosis, mengetahui metode, mengikuti pedoman, sering diskusi dengan teman. Dalam era pandemi harus bisa mengumpulkan data secara online dan didukung oleh sinyal yang kuat. Saya sampaikan di mana posisi penelitian tindakan itu dalam penelitian secara umum. Ya. Ternyata metode penelitian itu memiliki pohon ilmu. Ini saya kutip dan saya kembangkan dari JIPAT. Yang pertama, penelitian itu bersifat need to know. Ya, jadi penelitian itu untuk memahami yang tidak jelas menjadi jelas.
Namun yang lebih penting lagi bahwa penelitian itu berfungsi untuk mengembangkan ilmu. Nah, dalam hal ini guru adalah mengembangkan ilmu pendidikan. Nah, dari fungsi mengembangkan ilmu pendidikan itu ada 3 metode yang dapat digunakan, metode 1, metode 2, dan metode 3. Sehingga ini harus dipahami supaya dapat mengembangkan ilmu pendidikan. Yang kedua, metode penelitian yang sifatnya untuk tuduh. Nah, ini metode penelitian di sini berfungsi di mana kalau penelitian itu sudah dilakukan, maka hasilnya akan dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja, sehingga pekerjaan akan lebih efektif dan efisien. Nah, yang termasuk dalam metode itu ada 3 metode. Metode pertama adalah research and development, penelitian dan pengembangan. Nah, action research termasuk classroom action research itu adalah merupakan cabang dari ilmu metode penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan suatu tindakan atau action, ya. Jadi penelitian tindakan termasuk pada tuduh. Yang ketiga adalah operation research. Ya, ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari langkah-langkah kerja yang efisien. Biasanya operation research ini digunakan dalam perusahaan atau industri. Izin saya mendengarkan adzan dulu ya, Ibu Moderator. Ya, sementara kita dengarkan untuk adzan asar dulu Bapak Ibu semuanya. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Fungsi penelitian yang ketiga adalah need to do. Ini adalah merupakan penelitian yang terkait dengan evaluasi. Jadi metode penelitiannya adalah metode penelitian evaluasi. Nah, secara lebih spesifik, tutus itu adalah memilih. Dalam bidang manajemen, memilih itu adalah membuat keputusan atau membuat kebijakan. Jadi dari pohon ilmu ini, setelah saya jabarkan yang lebih rinci, penelitian itu ada yang need to know, ada need to do, dan need to do. Yang masuk need to know adalah metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode kombinasi. Bahkan perkembangan terakhir itu ada yang multi-mix method, jadi kombinasi saja masih multi. Nah, penelitian tindakan itu bisa saja menggunakan metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode kombinasi. Nanti akan tergantung pada level dan tujuan penelitian tindakan. Nah, yang need to do ini ada research and development,
Ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan produk, seperti membuat media, membuat buku ajar, ya, membuat modul. Ini menggunakan research and development. Di Kementerian Pendidikan sering ada kegiatan Innovel, inovasi pembelajaran. Kebetulan saya desainer dan merupakan salah satu evaluatornya. Kebanyakan dari para guru sudah banyak yang bisa menggunakan research and development untuk mengembangkan berbagai hal yang terkait dengan produk untuk pendidikan. Nah, yang kita diskusikan hari ini adalah action research, khususnya class action research, penelitian tindakan kelas. Yang ini tidak kita diskusikan. Lalu yang masuk dari need to choose adalah metode penelitian evaluasi dan metode penelitian kebijakan. Jadi yang kita diskusikan action research, nanti kemungkinan bisa menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Dari pohon ilmu yang saya sampaikan tadi, saya sudah menulis bukunya. Yang need to know itu ada bukunya metode kualitatif, ada metode kuantitatif, dan ada mixed method. Dan yang need to do ini ada research and development, lalu ada action research. Dan yang masuk need to do ada penelitian evaluasi dan penelitian kebijakan. Jadi ini merupakan pohon ilmu metode penelitian. Ini metode kualitatif, terutama digunakan untuk penelitian tindakan dalam rangka untuk mendiagnosis. Ya, jadi untuk mengetahui permasalahan dan potensi secara mendalam, ini cocok digunakan dengan metode kualitatif. Dan metode kuantitatif akan cocok digunakan untuk menguji tindakan, karena menguji tindakan dengan eksperimen, dan dengan metode kuantitatif itu akan dapat diketahui secara lebih pasti berapa peningkatan atau berapa pengaruh tindakan terhadap hasil yang diharapkan. Nah, untuk metode kuantitatif ini perlu didukung oleh statistik, ya, baik statistik parametris, bisa juga statistik non-parametris. Metode penelitian tindakan akan lebih akurat dan lengkap kalau menggunakan metode kombinasi, mixed method. Jadi metode ini merupakan metode baru, metode yang dipandang sempurna, karena pada dasarnya setiap kegiatan kelas itu pasti ada unsur kuantitatif dan unsur kualitatif. Kalau hanya diteliti dengan satu metode, itu hanya menghasilkan satu data. Tapi kalau diteliti dengan dua metode sekaligus, maka akan menghasilkan data yang lengkap, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya prestasi belajar bukan diukur dari angka saja, tapi juga diukur dari perilaku afektif yang lain. Jadi sekali lagi, dengan mixed method, maka penelitian tindakan akan memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat. Nah, ini yang metode penelitian dan pengembangan dipakai untuk mengembangkan suatu produk dan mengujinya. Ini buku khusus tentang metode penelitian tindakan komprehensif. Dikatakan komprehensif karena metode ini bukan sekedar untuk memecahkan masalah di kelas, masalah di sekolah, tapi berfungsi juga untuk mengembangkan ilmu tindakan, ya. Jadi mengembangkan ilmu tindakan, develop theory of action. Ini buku-buku yang lain. Nah, ini khusus metode penelitian pendidikan, ini yang jumlah halamannya sampai 930, berisi tentang metode yang lengkap. Alhamdulillah Bapak Ibu sama guru sekedar memotivasi
ternyata dengan menulis buku, karena bukunya banyak, saya mendapat penghargaan 2 rekor muri. Yang pertama, rekor muri sebagai penulis terbanyak bidang metode penelitian di Indonesia, dan yang kedua adalah penulis bestseller terbanyak di Indonesia. Insya Allah muri yang ketiga adalah sebagai narasumber terbanyak di bidang metode penelitian. Alhamdulillah hari ini sebagai narasumber yang ke-267. Alhamdulillah pernah mendapat penghargaan sebagai profesor terbanyak menulis buku oleh Rektor UND. Bapak Ibu, ternyata dengan menulis buku dapat juga beramal jariah, karena dengan menulis buku sebagian royalti ini saya pakai untuk membangun masjid, dan sekarang sudah 75% selesai. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membeli buku asli. Kalau membeli buku asli berarti bisa untuk ikut membangun masjid, tapi kalau nggak asli tentu tidak. Kita orang hidup juga perlu bekal akhirat. Yang pertama bekalnya adalah 1 amal jariah melalui tempat ibadah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat melalui buku-buku yang ditulis. Insya Allah anak yang mau dan mampu mendoakan orang tuanya. Nah, sawali dari pengertian ini bahwa penelitian itu, baik penelitian tindakan maupun penelitian secara umum, merupakan cara ilmiah. Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tentu untuk penelitian tindakan, penelitian itu juga merupakan scientific method. Intinya untuk menemukan tindakan yang efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari penelitian itu ada 3 kata kunci, yaitu cara ilmiah. Bentuk cara ilmiahnya itu kalau setiap penelitian itu didukung dengan teori. Di teori akan mendukung kegiatan penelitian. Maka setiap penelitian sering diperlukan dan harus diperlukan adanya kajian teori. Yang kedua, bahwa penelitian yang dilakukan itu empiris, di mana kegiatan penelitian itu dapat diamati oleh orang lain, dan orang lain yang akan mengamati dapat mengecek apakah penelitian yang dilakukan itu benar atau tidak. Jangan sampai tidak meneliti, tapi memperoleh data, berarti itu salah. Yang ketiga, bahwa setiap kegiatan penelitian dan laporannya harus disusun secara sistematis. Sistematis berarti urutan dalam kegiatan penelitian itu dilakukan secara berurutan yang logis. Setiap penelitian, baik penelitian tindakan maupun yang lain, akan memperoleh bermacam-macam data. Nah, ini bagi yang menggunakan metode kualitatif akan diperoleh data kualitatif. Data ini berbentuk kata, berbentuk kalimat, berbentuk narasi, berbentuk bahasa tubuh, berbentuk gambar, berbentuk foto, berbentuk bagan. Itu merupakan data kualitatif. Nah, kualitatif itu ada yang empiris sebagaimana adanya. Misalnya di kelas melihat anak yang memejamkan mata, mungkin secara empiris dia sedang ngantuk, ya. Tapi ada yang bersifat interpretif, artinya melihat anak di kelas ngantuk itu karena memang ngantuk, atau karena merenung, atau mungkin sakit mata. Ini artinya apa? Data kualitatif yang interpretatif. Nah, di kelas itu tentu banyak perilaku-perilaku yang mengandung makna, nah itu yang perlu dipahami oleh peneliti tindakan. Bagi yang menggunakan metode kuantitatif akan memperoleh data kualitatif. Itu data kuantitatif itu berbentuk angka atau berbentuk scoring.
Misalnya penelitian yang menggunakan instrumen dengan skala Likert, skala Guttman, itu nanti akan menghasilkan data kuantitatif yang berupa scoring. Nah, selain data nominal ada data interval. Jadi kalau data nominal itu dari pengumpulan data dilakukan dengan cara membilang atau menghitung. Misalnya jumlah murid di kelas ada 30. Nah, 30 itu merupakan data nominal. Sedangkan data kontinum merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Mengukur berarti menggunakan instrumen penelitian. Dengan menggunakan instrumen penelitian akan diperoleh data ordinal. Data ordinal adalah data yang berbentuk ranking atau peringkat. Misalnya di kelas peringkatnya diurutkan dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Data ordinal ini makin kecil angkanya, makin positif nilainya. Juara 1 lebih tinggi dari juara 2, dan seterusnya. Lalu ada data interval, ini data seperti skala Celsius, skala termometer. Jaraknya sama, tapi tidak punya nilai 0 yang mutlak. 0 derajat Celcius itu ada nilai, yaitu suhu es yang cair. Nah, ini jarak antara satu level dengan level yang lain adalah sama. Yang ketiga adalah data rasio, ini data yang jaraknya sama, tapi ada nilai 0 yang mutlak. Misalnya tinggi badan, tuh kalau 0 nggak ada tingginya, berat badan kalau 0 nggak ada beratnya. Nah, kemungkinan penelitian tindakan akan memperoleh data baik kuantitatif maupun kualitatif. Terutama data kuantitatif ini perlu dipahami karena setiap jenis data akan menggunakan analisis statistik yang berbeda. Nah, data yang ketiga adalah data kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Nah, setiap penelitian itu akan dituntut memperoleh data yang memiliki kriteria tertentu. Data penelitian bukan sembarang data karena ada kriteria yang ditetapkan. Yang pertama, data yang diperoleh adalah data yang valid. Data valid ini data yang menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Misalnya dalam laporan tidak ada peningkatan, tapi dilaporkan dengan ada peningkatan. Berarti itu namanya tidak valid. Untuk memperoleh data yang valid, diperlukan 3 hal. 1, instrumen yang valid atau soal-soal yang valid. Yang kedua, cara menggunakannya itu benar, dan analisis data dilakukan dengan benar pula. Jadi penelitian itu yang paling utama adalah validitas. Yang kedua, untuk melihat validitas bisa dilihat dari reliabilitasnya. Data yang reliabel adalah data yang konsisten, data yang ajak. Kalau kemarin nilai siswa itu 7, besok 7, besok lagi 7, berarti itu merupakan data yang konsisten. Data yang konsisten merupakan data yang ada dan itu akan mencerminkan data yang valid. Jadi data yang valid itu tercermin juga di data yang reliable. Ya, karena reliable maka dapat dipercaya. Namun data yang reliable juga belum tentu valid karena menggunakan instrumen yang tidak teruji walaupun reliable tapi tidak valid. Berbohong yang konsisten itu juga tidak valid, walaupun kelihatannya reliable. Yang ketiga adalah data yang objektif, di mana data ini lawannya subjektif. Data yang objektif adalah data yang disepakati oleh banyak orang. Ya. Jadi penelitian-penelitian yang menggunakan sampel itu objektivitasnya akan lebih rendah kalau penelitian menggunakan seluruh populasi atau sensus. Nah, penelitian tindakan pun mengharapkan bahwa data yang diperoleh itu adalah data yang valid
data reliable dan data yang objektif. Nah, data yang valid dan reliable dapat digambarkan dalam visualisasi sebagai berikut. Ini menunjukkan contoh data yang tidak valid dan tidak reliable. Karena yang valid itu lingkaran kecilnya itu mengenai yang merah, lingkaran yang merah, dan dikatakan reliable kalau lingkaran kecilnya itu berada dalam satu tempat atau konsisten. Nah, jadi ini data yang tidak valid, tidak reliable. Yang ini data reliable tapi tidak valid. Nah, yang diharapkan adalah data yang valid dan reliable. Nah, ini Bapak Ibu, penelitian tindakan ini mungkin telah dilakukan 10 tahun lebih ya. Dengan penelitian tindakan oleh guru di seluruh Indonesia, itu diharapkan kualitas pendidikannya itu naik. Tapi coba kita lihat data ini Bapak Ibu, ya selama sejak tahun 2010 sampai 2019 kan 10 tahun. Ini para guru sudah melakukan penelitian tindakan kelas. Yang diharapkan tentu hasil belajarnya akan meningkat. Ternyata ada kecenderungan sejak tahun 2010 sampai 2019, ternyata hasil ujian nasional itu turun. Tahun 2010 rata-rata nilainya 68,96. 2011 turun 66, 2012 turun lagi, ya, sampai tahun 2019 yang dulu tahun 2010 itu nilainya 68,96, tahun 2019 itu ternyata nilai rata-rata 51,78. Ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tindakan yang dilakukan para guru itu diragukan dapat meningkatkan hasil belajar. Oleh karena itu perlu refleksi lagi, apakah penelitian tindakan yang dilakukan selama ini hanya sebagai pelengkap untuk naik jabatan atau betul-betul untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Ya. Ini perlu refleksi kita semua, karena sudah banyak ribuan yang dilakukan, tapi ternyata belum meningkatkan kualitas pendidikan. Di gambarannya ada kecenderungan menurun setelah ada penelitian tindakan. Jadi pendidikan Indonesia itu ramai dikerjakan, ya, ramai dikerjakan, berkeringat, dana banyak, tapi ternyata belum mampu meningkatkan kecerdasan bangsa. Ini tanggung jawab kita yang tadi filsafatnya adalah ngluruk tanpa bolo, digdoyo tanpa aji, menang tanpa ngasorake. Jadi kita belum menang ya karena kualitas pendidikan belum naik. Nah, ini sedikit tentang konsep dasar penelitian tindakan yang mungkin akan sangat berbeda dengan Bapak Ibu yang alami selama ini. Ya. Pertama, penelitian tindakan itu ada dua kata, yaitu P adalah penelitian, di mana penelitian yang dilakukan itu adalah memperoleh informasi tentang kondisi kelas, baik masalah maupun potensinya. Nah, dengan penelitian itu diharapkan ya akan memperoleh alternatif tentang tindakan baru. Maka dari penelitian ini akan diperoleh rencana tindakan, ya rencana tindakan. Kalau dokter setelah mendiagnosis maka akan memberi rencana tindakan dengan ngasih obat. Yang kedua adalah T, itu tindakan. Berarti rencana tindakan yang telah ditetapkan atas dasar penelitian akan dilaksanakan. Jadi rencana itu akan diterapkan, akan diimplementasikan. Nah, untuk mengimplementasikan rencana, karena rencana itu berupa metode atau treatment yang lain, maka di sini membutuhkan metode penelitian eksperimen. Jadi mencoba.
Nah, dari rencana tindakan yang terlaksana diharapkan akan memperoleh tindakan yang teruji. Jadi hasilnya itu tindakan teruji secara konsisten. Kalau tindakan teruji, maka akan dapat menjadi ilmu tindakan baru dan akan menghasilkan peningkatan dalam pembelajaran. Ini ya yang perlu dipahami. Jadi ada risetnya, penelitiannya, menghasilkan rencana, ada pengujian tindakan, sehingga akan diperoleh hasil tindakan yang konsisten. Pengujian tindakan dengan metode eksperimen yang bersifat siklus. Ini macam-macam penelitian tindakan, Bapak Ibu. Ya. Pertama, penelitian tindakan dilihat dari tujuannya. Tujuan penelitian tindakan. Kedua, dilihat dari levelnya, level penelitian. Ketiga, dilihat dari jumlah variabel atau jumlah treatmentnya. Keempat, dilihat dari keluasan penelitian tindakan. Dan dilihat dari segi metodenya. Ya, ternyata tindakan itu sangat bervariasi. Tujuan penelitian tindakan ini secara umum, yang pertama lebih pada mendiagnosis saja. Dia hanya mengetahui kelemahan-kelemahan di kelas. Nah, yang kedua, penelitian tindakan digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang ada di kelas setelah diberi obat. Jadi ada masalah, lalu diberi tindakan, maka sakitnya hilang. Yang ketiga, ini bukan sekedar menyembuhkan penyakit, tapi tidak sakit. Di kelas tidak sakit, tapi tetap ingin meningkatkan kualitas. Jadi di sini sifatnya to improve. Jadi kelas tidak baik, bukan kelas tidak baik, bukan kelas ada masalah, tapi kelas yang masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Nah, penelitian tindakan bisa juga bersifat untuk mengembangkan ilmu tindakan. Jadi yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu bisa dilakukan oleh guru, dan nomor keempat bisa dilakukan oleh mahasiswa yang bukan guru, atau orang lain atau peneliti lain yang bukan guru, karena sifatnya ingin mengembangkan ilmu tindakan. Jadi tindakan setelah menjadi ilmu akan dapat diterapkan di tempat lain. Ini level penelitian tindakan. Tadi kan ada dua kata, ada penelitian dan ada tindakan. Jadi level pertama, guru meneliti, ya, meneliti, mendiagnosis, menemukan masalah dan potensi, menemukan rencana tindakan. Jadi yang level 1 ini guru meneliti dan selanjutnya memberikan saran tindakan. Tapi tindakan itu tidak diuji. Nanti yang uji mungkin guru lain. Nah, level kedua ini yang paling banyak dipakai oleh para guru, tidak meneliti, tapi menguji teori tindakan yang sudah ada. Jadi tidak meneliti karena apa? Karena para guru dianggap sudah memahami tempat kerjanya, memahami kelasnya, sehingga tahu kelemahannya. Berdasarkan tahu kelemahannya, lalu memilih salah satu tindakan yang dianggap rasional, dan tindakan itu langsung diuji. Kalau yang nomor 2 itu judulnya yang pakai kata penerapan atau implementasi. Implementasi metode diskusi daring untuk meningkatkan kreativitas siswa. Itu artinya level penelitian yang hanya menguji teori yang sudah ada. Nah, menurut kami, penelitian-penelitian tindakan itu tidak berkembang karena kebanyakan hanya di level 2. Padahal yang diharapkan juga di level 3. Jadi kalau level 3 itu penelitiannya adalah mengembangkan, bukan hanya menerapkan, tapi mengembangkan terhadap metode tindakan yang sudah ada. Nah, metode itu disempurnakan, diperbaiki, lalu diuji. Ya, itu berarti nanti ada unsur inovasinya.
Dan lebih tinggi lagi kalau guru mampu menciptakan tindakan baru. Sehingga dengan permasalahan daring ini belum ada metode yang tepat, belum ada media yang tepat, belum ada sistem evaluasi yang tepat. Maka guru dapat menemukan berbagai metode, berbagai sistem evaluasi yang efektif yang dipakai dalam pembelajaran daring. Ini yang diharapkan saat ini supaya nanti terjadi peningkatan kualitas, lakukanlah penelitian tindakan pada level 3 dan 4. Jadi ada inovasi dan juga ada kreasi. Jadi kalau dibuat level, ya level terendah itu hanya mendiagnosis, level kedua itu adalah menerapkan atau menguji yang sudah ada, level 3 itu adalah inovasi, memperbaiki tindakan yang sudah ada, dan level 4 itu invensi atau kreasi terhadap metode yang paling cocok untuk kondisi kelas. Penelitian tindakan menurut jumlah tindakannya, ada 1 tindakan dan 1 hasil. Di penerapan metode Jigsaw untuk meningkatkan kreativitas siswa. Sehingga itu penerapan 1 tindakan. Nah, kali ini menerapkan 2 tindakan untuk 1 hasil. Pada prinsipnya kelas itu kan tidak hanya 1 metode dalam mengajar, tentu bervariasi dari berbagai aspek. Maka kalau hanya diteliti 1 saja, itu tidak holistik, tidak menyeluruh. Nah, oleh karena itu akan lebih baik kalau mencari berbagai tindakan yang interaktif sehingga akan dapat meningkatkan kinerja kelas secara keseluruhan. Nah, ini tentu memiliki kesulitan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan hanya 1 tindakan. Ya, bisa juga hanya 1 tindakan tapi bisa menghasilkan beberapa hasil. Ya. Jadi penggunaan media untuk meningkatkan motivasi, kreativitas, dan hasil belajar. Di 1 tindakan dengan 3 hasil. Bisa juga seperti ini, Pak, penelitian tindakan itu. Ya. Jadi ada tindakannya 3, kalau ada variabel intervening tindakan, baru sampai hasil. Nanti dapat dianalisis mana tindakan yang langsung mempengaruhi hasil, mana tindakan yang tidak langsung mempengaruhi hasil, tapi harus lewat variabel yang intervening. Ini tentu juga lebih sulit, tapi tentu akan lebih efektif dibandingkan hanya dengan 1 tindakan dan 1 hasil. Nah, dari segi keluasan penelitian, tindakan bisa 1 kelas, itu dilakukan oleh guru. Bisa juga beberapa kelas, tapi diajar oleh 1 guru, sehingga ini hasilnya akan lebih dapat diperluas. Bisa juga beberapa kelas pada beberapa sekolah. Ini nanti berkembang menjadi ilmu tindakan. Bahkan bisa kelas dalam 1 kabupaten, misalnya di Klaten ini permasalahan kelas apa, secara bersama-sama masalahnya, lalu diteliti untuk mengambil suatu tindakan. Bahkan penelitian tindakan bisa dilakukan pada level nasional. Nah, Bapak Ibu, penelitian tindakan menurut metodenya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi metode penelitian tindakan, ini ada yang pakai tadi metode kualitatif, dipakai untuk mendiagnosis, metode kuantitatif dipakai untuk menguji, dan metode kombinasi bisa mendiagnosis dan menguji, dan bisa menggunakan multi-mix method. Ya. Nah, ini metode-metode ini akan dapat dipakai sesuai dengan tujuan tadi dan level penelitian tindakan yang dilakukan. Jadi kalau dikumpulkan dalam penelitian tindakan itu, kalau dari segi jumlah variabelnya, ada variabel sederhana, itu hanya 1 tindakan, dan variabel ganda itu banyak tindakan. Maka di sini
dilihat dari jumlah variabel. Yang ke atas tadi dari levelnya, yaitu aplikasi, inovasi, dan invensi. Lalu dilihat dari keluasannya, hanya dari satu kelas sampai satu negara. Nah, dari segi metodenya, ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Ya. Jadi ini cukup banyak mengenai variasi penelitian tindakan. Nah, langkah-langkah penelitian tindakan. Nah, jangan sampai langkahnya dijegal seperti ini, sehingga nanti tidak sampai. Ternyata untuk merubah itu bukannya yang sulit, bukannya yang mudah, apalagi merubah tentang manusia. Merubah besi menjadi bentuk tertentu saja, kalau itu keras besinya, maka perlu dipanasi supaya mudah dibentuk. Nah, merubah murid pun dari bodoh menjadi pinter, ya, dari baik menjadi tidak baik, bukan pekerjaan yang mudah. Maka perlu juga ditempa supaya perubahan itu dapat berjalan. Ya. Nah, ini saya kutip dari Susmen. Penelitian tindakan itu tadi saya sampaikan diawali dengan mendiagnosis masalah dan potensi. Dari diagnosis akan berdasarkan teori akan dapat ditetapkan alternatif tindakan, ya, sehingga nanti akan dipilih tindakan yang tepat. Setelah dipilih tindakan, maka tindakan itu akan diterapkan. Setelah diterapkan, akan diukur hasilnya. Ya, jadi, consequence of action, melihat hasil dari tindakan itu. Hasilnya selanjutnya akan didesiminasi ke orang lain, sehingga menghasilkan suatu temuan yang berupa ilmu tindakan. Ya. Jadi ini adalah langkah-langkah yang lengkap, dan mungkin Bapak Ibu selama ini penelitian tindakan hanya berwujud siklus. Ya. Jadi siklus ini sebenarnya bukan metode penelitian tindakan, tapi hanya metode menguji tindakan. Ya. Hanya metode menguji tindakan. Nah, menguji tindakan dengan beberapa siklus itu maksudnya dengan beberapa kali itu hasilnya konsisten atau tidak. Kalau hasil dari pengujian itu tidak konsisten, berarti hasilnya itu diragukan. Misalnya 2 kali tindakan ternyata konsisten, yaitu ada harapan hasilnya akan baik. Tapi kalau 2 kali diuji dan ternyata hasilnya beda, berarti itu masih diragukan. Maka sering action ini, jadi siklus ini dilakukan dengan 3 kali supaya sudah kelihatan hasilnya itu konsisten atau tidak. Dan sebenarnya pengujian tindakan itu never ending, bisa dilakukan beberapa puluh kali. Karena dengan berapa puluh kali itu hasilnya akan semakin konsisten. Kalau hasilnya konsisten, maka itu akan menjadi ilmu tindakan. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan itu akan sangat tergantung pada levelnya. Jadi selama ini saya lihat langkah-langkah itu karena sifatnya hanya level 2, itu berarti langkah-langkahnya kebanyakan adalah siklus. Sekali lagi, sebenarnya siklus itu hanya menguji tindakan, bukan langkah-langkah penelitian tindakan. Nah, ini tadi levelnya kan paling bawah application, innovation, dan invention. Contoh judul PTK level 1, ini kan sifatnya mendiagnosis. Itu hanya ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar murid kelas 1 SMK Cinta Karya itu rendah. Jadi rendahnya motivasi itu disebabkan oleh apa? Ditemukan faktornya. Ini sifatnya mendiagnosis,
dan nanti hanya menghasilkan saran tindakan. Yang kedua, diagnosis hasil ujian nasional SMK Negeri 100 di Kabupaten Klaten. Ya, misalnya di situ rendah, lalu dicari faktor-faktor penyakitnya atau penyebabnya. Jadi yang level 1 itu tidak merumuskan rencana tindakan, tapi hanya menghasilkan saran tindakan. Jadi langkah-langkahnya kalau yang level 1 itu adalah mencari masalah dan potensi di kelas. Itu yang dilakukan oleh para guru. Tapi menurut pengalaman selama ini, itu memahami masalah diri sendiri, itu seperti gajah di pelupuh mata, tidak nampak, namun kuman di seberang lautan tampak. Jadi kalau disuruh melihat kerjanya sendiri kurang, itu sering tidak akurat kalau orang lain yang suruh melihat. Sehingga untuk mendiagnosis, jangan dilakukan sendiri, boleh dilakukan sendiri, tapi minta bantuan dari pengamat-pengamat yang lain untuk mendiagnosis supaya hasilnya itu efektif kan. Nah, setelah diagnosis, maka akan dapat misalnya masalahnya banyak, maka akan dapat dinilai masalah mana yang paling prioritas untuk ditetapkan. Setelah itu dibuatlah riset question, rumusan masalah. Nah, berdasarkan teori dirumuskan saran tindakan. Ini yang level 1. Ya. Lalu ini terkait dengan menemukan masalah. Ternyata masalah yang baik itu adalah masalah yang baru dan original. Ya, jadi kalau masalahnya itu sudah ada sejak lama, mungkin ya kurang layak untuk diteliti, sehingga harus yang baru dan original, belum pernah diteliti. Yang kedua, masalahnya itu penting. Suatu masalah dikatakan penting kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah yang lain lagi. Yang tiga, masalah itu urgent, kalau tidak segera diatasi akan kehilangan kesempatan. Nah, kalau bisa memecahkan masalah yang memiliki multiply effect. Jadi satu masalah ternyata bisa mengakibatkan masalah-masalah yang lain dapat diatasi. Jadi kalau bisa menentukan tindakan yang punya multiply effect yang tinggi, yang baru dan original, serta penting dan urgent. Nah, ada hubungan antara masalah dan tindakan. Yang diharapkan dalam penelitian tindakan adalah menemukan masalah yang benar dan tindakannya itu benar. Itu yang dipandang paling baik. Bisa terjadi masalahnya benar tapi tindakannya salah. Ini juga tidak menghasilkan, tapi paling enggak diagnosisnya sudah benar. Yang paling tidak baik itu kalau menemukan masalah dan tindakannya juga salah. Bisa terjadi menemukan masalah salah, tapi tindakannya benar. Ya. Ini mungkin kebetulan, ya, sesuatu yang salah kok bisa melakukan tindakan yang benar. Misalnya mobil macet itu masalah, tapi pemecahannya dengan mengganti ban. Nah, karena nggak pintar mengganti ban, sehingga ganti bannya sampai 2 jam. Nah, setelah mobil itu macet, bannya diganti selama 2 jam, ternyata mesinnya bisa hidup lagi. Nah, itu ternyata masalahnya mobil mati karena terjadi overheating. Karena mengganti ban sampai 2 jam, sehingga mesin tadi sudah dingin, sehingga bisa hidup lagi. Ini penelitian tindakan level 2, ini adalah membuktikan teori yang sudah ada. Jadi judulnya dengan pakai kata penerapan atau implementasi. Misalnya penerapan metode diskusi daring untuk meningkatkan kreativitas siswa.
penerapan pembelajaran HUT untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi ini sifatnya tidak meneliti, langsung menguji teori yang sudah ada. Jadi di sini sifatnya adalah membuktikan dan adanya keraguan-raguan bahwa metode itu akan efektif atau tidak. Jadi langkah-langkahnya level 2, pertama refleksi terhadap kelas, ya, yang sudah dapat diketahui mungkin masalah dan potensinya, lalu dibuatlah riset question. Dari riset question itu dengan landasan teori dapat direncanakan suatu tindakan, dan tindakan itu direncanakan untuk diuji. Nah, pengujian itu melalui beberapa siklus, ya, seperti yang selama ini dilakukan. Kalau siklus pertama sudah berhasil, maka akan dibuktikan reliabilitasnya. Tapi kalau belum berhasil, tentu akan ada perbaikan. Ya. Nah, ini diuji dengan beberapa siklus, maksudnya sekali lagi untuk mengetahui reliabilitas dari suatu tindakan. Ini tindakan level 3. Kata kuncinya berjudul pengembangan metode pembelajaran Jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi ini berangkat dari pemahamannya tentang metode Jigsaw, apa kelemahannya, lalu oleh peneliti diperbaiki. Mengembangkan metode diskusi online untuk meningkatkan kreatif. Ini berarti metode diskusi telah difahami, lalu ingin diperbaiki. Ya, jadi ada unsur inovasi. Maka langkah-langkahnya berangkat dari tindakan yang sudah ada, tindakan yang telah ada, lalu diteliti kelemahan dan kekurangan tindakan tersebut, lalu dipilih, lalu dibuat rumusan masalahnya, riset question-nya, lalu dengan teori akan direncanakan suatu tindakan yang sifatnya pengembangan. Jadi yang diuji adalah hasil dari pengembangan terhadap metode yang sudah ada. Ya, pengujiannya melalui siklus tadi. Ya. Ini level 3. Level 4, karena ini sifatnya adalah yang belum ada, jadi tidak menerapkan dan tidak mengembangkan, tapi menemukan. Maka judulnya bisa menggunakan kata kreasi, atau invensi, atau penciptaan. Misalnya, kreasi model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar fisika kelas 2 SMA Mulya Usaha. Jadi ini kelas ini ya dipandang siswanya tidak semangat, hasil belajarnya rendah, tidak disiplin, maka peneliti akan menemukan metode apa yang cocok. Jadi ini temuan baru. Nah, temuan baru itulah yang memiliki nilai tinggi. Selama ini saya juga ikut mengevaluasi hasil-hasil penelitian untuk kegiatan itu, hampir semuanya itu sama, dalam template yang sama, hanya berbeda kata-kata. Itulah berdasarkan data tadi, sudah 10 tahun dilakukan penelitian tindakan, tapi justru nilai hasil ujian nasional malah turun. Oleh karena itu kita harus berubah metode, berubah strategi, berubah cara, melakukan penelitian tindakan yang dapat meningkatkan hasil belajar secara nasional yang semakin tinggi. Jadi level 4 ini yang diharapkan dapat menemukan sesuatu yang baru. Maka langkah-langkah level 4, pertama berangkat dari potensi dan masalah. Lalu dari potensi masalah itu akan dapat dilakukan penelitian, ya, penelitian atas potensi dan masalah, sehingga menghasilkan prioritas apa tindakan yang dilakukan. Nah, karena sudah memilih masalah, maka dilanjutkan rumusan masalah, berdasarkan teori akan dirumuskan tindakan baru yang ditemukan. Nah, ini kalau ini pengujiannya sama. Ya.
Nah, itulah Bapak Ibu yang mengenai penelitian tindakan dari berbagai level, sehingga diharapkan penelitiannya tidak hanya level 2, tapi sampai 3 dan 4. Ini penelitian tindakan yang mengembangkan ilmu. Jadi penelitian tindakan satu kelas misalnya sudah berhasil, maka akan diuji kelas-kelas yang lain. Ya. Sehingga tindakan itu yang tadinya hanya untuk memecahkan masalah kelas, ya karena sudah dibuktikan di kelas-kelas lain, maka tindakan itu bisa menjadi ilmu tindakan. Yang terakhir, ini judul dan rumusan masalah penelitian tindakan. Jadi penelitian tindakan ini ada sebelum tindakan, ada selama tindakan, dan sesudah tindakan. Intinya kan untuk mengetahui seberapa tinggi peningkatan suatu tindakan, baik yang sifatnya aplikasif, inovatif, dan invensi. Sehingga riset question dalam penelitian tindakan adalah menanyakan, ya. Jadi ini sebelum, selama tindakan. Riset question-nya menanyakan keadaan sebelum tindakan, sehingga ada data sebelum suatu tindakan dilakukan. Nah, tindakan itu kan dilaksanakan dalam pembelajaran sehingga ada yang sifatnya proses. Di sini menanyakan bagaimana langkah-langkah menerapkan tindakan dan juga mengamati bagaimana respon murid selama tindakan. Justru ini yang penting. Setelah ada tindakan baru itu bagaimana suasana kelas, bagaimana responnya. Nah, setelah ada tindakan baru juga akan diukur setelah tindakan. Berapa tinggi prestasi belajar setelah ada tindakan. Nah, penelitian tindakan bukan sampai di situ, karena juga akan mengukur seberapa tinggi peningkatannya. Sehingga riset question yang terakhir menanyakan seberapa tinggi peningkatan tindakan terhadap hasil belajar. Judul-judul penelitian tindakan di Indonesia selalu menggunakan kata peningkatan. Tapi buku-buku di luar negeri itu juga bisa menggunakan pengaruh, ya. Karena justru dengan menggunakan pengaruh itu lebih netral daripada judul yang menggunakan peningkatan. Nanti kalau tidak meningkatkan malah kecewa gurunya. Karena dengan judul peningkatan maka peneliti selalu datanya itu meningkat, ya. Karena judulnya peningkatan. Tapi kalau judulnya pakai pengaruh, maka pengaruh itu bisa pengaruh positif, bisa negatif, bahkan tidak ada pengaruhnya. Ya, buku-buku penelitian tindakan di buku-buku asing, bukan di Indonesia. Ini contoh seperti ini, peningkatan etos belajar siswa SMP Ngudi Mulya kelas 8 menggunakan modul. Jadi tindakannya modul, maka riset question-nya adalah seberapa tinggi etos belajar sebelum menggunakan modul, lalu bagaimanakah respon siswa selama diajar dengan modul, lalu seberapa tinggi hasil belajar setelah modul, lalu seberapa besar peningkatan hasil belajar yang menggunakan modul. Jadi paling enggak itu ada 4 riset question yang lengkap. Ini yang lengkap ya, karena menggunakan langkah yang sistematis. Kalau riset question-nya hanya menanyakan seberapa tinggi peningkatan, itu basa Jawa ini ujug-ujug. Ujug-ujug kok takon peningkatan. Padahal sebelumnya nggak diukur, sebelumnya nggak dilihat prosesnya, sebelumnya tidak dilihat hasilnya. Jadi untuk mengetahui peningkatan maka harus tahu sebelum, sesudah, dan baru dihitung. Bila sampelnya tidak random seperti kelas, itu cukup dicari Gini score-nya. Jadi pengaruh dari tindakan melalui Gini score. Tapi kalau penelitian tindakan yang sifatnya kelasnya itu random, perlu diuji signifikansinya. Itu kalau kelasnya random. Nah, terakhir ini metode pengujian tindakan. Ini umumnya menguji tindakan itu menggunakan metode eksperimen.
Desainnya ada 4, ada yang pre-experimental design, ada true eksperimen, ada factorial design, dan ada quasi eksperimen. Ya, ini teman-teman bisa memilih salah satu sesuai dengan karakteristik yang diteliti. Dari desain tadi, kalau pre-experimental design, ya itu ada tindakan lalu diukur. Kalau ini susah mencari pengaruhnya. Kalau model bahan grup pretest post-test, ini sebelum tindakan diukur, ada tindakan, setelah tindakan diukur. Bisa juga menggunakan intergroup comparison, ini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Satu kelas diberi tindakan baru, satu kelas tidak, lalu dibandingkan hasilnya. Bisa juga menggunakan kuasi eksperimen dengan time series. Time series itu pretestnya dilakukan beberapa kali untuk mengetahui kondisi awal yang konsisten. Setelah itu ada post test juga beberapa kali. Bisa juga yang desain berikut, yaitu non-equivalent control group design. Ini kelasnya ada kelas eksperimen dan kelas kontrol, ada pretest dan ada post-test. Jadi pengaruhnya dilihat dari O2-O1 dibandingkan O4-O3. Nah, ini yang sifatnya true eksperimen. Penelitian tindakan dikatakan eksperimen yang benar kalau sampelnya itu diambil random, tapi itu nggak mungkin untuk guru. Ini bisa dilakukan oleh mahasiswa atau S1, S2, S3 yang sifatnya ingin mengembangkan ilmu tindakan. Nah, eksperimen bisa jadi random, ya kelompok diambil random, lalu ada pretest, ada tindakan, setelah itu diukur hasilnya. Nah, itu dicari pengaruhnya, itu yang namanya before after, sebelum sesudah. Ada yang sifatnya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen diambil secara random, ada pretest, ada tindakan, ada post-test. Kelompok kontrol diambil secara random, tidak ada tindakan, tapi ada post-testnya. Sehingga pengaruhnya dapat diketahui dengan cara membandingkan nilai kelompok eksperimen dan kontrol. Terakhir, ini adalah hasil kemungkinan hasil dari pengujian tindakan. Kalau yang A itu naik turun, itu berarti bukan karena faktor tindakan. Jadi tindakannya tidak efektif, tidak diketahui. Yang B, ini setelah tindakan naik terus. Naik terus, berarti kalau naik terus itu juga bukan karena faktor tindakan, karena faktor lain. Yang C, setelah ada tindakan diperbaiki beberapa kali itu meningkat. Tapi setelah mencapai standar yang ditetapkan, hasilnya akan landai. Nah, ini yang dianggap tindakan itu berhasil. Yang keempat, D, itu tindakannya itu naik sekali. Setelah itu turun lagi. Mungkin seperti webinar hari ini, setelah Bapak Ibu pulang tambah ilmunya, tapi mungkin besok pagi sudah hilang. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tidak membuat kebingungan, tapi menambah kebaruan dalam melakukan penelitian tindakan. Jadi bukan hanya level 2, tapi 3 dan 4. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Prof. telah menjelaskan tentang penelitian tindakan kelas. Semoga Bapak Ibu Guru menjadikan gamblang dan jelas sehingga bisa untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas ini. Tapi sebelum diakhiri Prof, ini ada beberapa pertanyaan. Kami lewat chat dulu. Ya, saya ambil chat dari ini SMP Negeri 2 Karangnongko. Apakah diperbolehkan melaksanakan PTK di masa PJJ?
apakah bisa dinilaikan untuk kenaikan pangkat? Monggo, Prof. Ya, tentu ini sangat bagus ini karena belum pernah ada. Jadi dengan pembelajaran jarak jauh ini kan belum biasa, dan setelah ini dilaksanakan di era pandemi ini justru memiliki nilai-nilai kebaruan, ya, kebaruan. Mungkin dalam hal materinya, dalam metodenya, dalam sistem evaluasi, dalam hal media. Jadi ini malah bagus Bu dilakukan karena ini masih jarang dilakukan dalam penelitian tindak. Ya, jadi begitu Bu. Ya, terima kasih. Berikutnya dari mana tuh SMP sebentar. Ya, dari SMP Negeri 2 Wonosari. Bagaimanakah melakukan tindakan kelas daring sedangkan responden hanya sedikit? Dari 32 siswa yang aktif hanya sekitar belasan siswa. Monggo, Prof. Ya. Ya. Itu dari segi metode kekurangan subjek, kekurangan subjek. Ya. Jadi kalau itu ingin disimpulkan untuk satu kelas, itu tentu kurang memenuhi apa Bu? Kurang memenuhi sampelnya. Jadi kan sampel hanya sepertiga ya. Ya boleh saja dilakukan dengan 11 itu, tapi kesimpulannya jangan diberlakukan untuk kelas, tapi diberlakukan untuk ya orang-orang atau siswa-siswa itu saja. Ya, jadi penelitian itu sebenarnya bisa saja, tapi mengakui adanya keterbatasan. Ya. Karena dalam keadaan daring ini tidak semua siswa bisa ikut di kelas, maka penelitian didasarkan satu kelas tapi hanya 30% dari siswa. Sehingga hasil penelitian tidak diberlakukan untuk kelas, tapi diberlakukan untuk sampel itu. Begitu Bu ya, terima kasih. Ya, saya kira jelas dari SMP Negeri 2 Wonosari. Saya ngambil dari ini luar Jawa, Andi Hidayat Tamrin dari Sulawesi Utara. Ya. Kalau di Indonesia, sepertinya kata pengaruh, the effect, identik dengan penelitian eksperimental. Setidaknya begitu judul-judul penelitian pendidikan bahasa Inggris yang selama ini saya lihat. Tapi ternyata bisa juga yang digunakan untuk PTK. Mohon penjelasan, Prof. Ya, maka tadi kan saya ya, Ibu ya. Terima kasih. Maka tadi kan saya sampaikan di Indonesia itu judul-judulnya selalu peningkatan. Justru dengan kata peningkatan itu menjadi tidak netral karena seakan-akan peneliti harus mampu meningkatkan. Buku-buku di luar itu peningkatan itu sama dengan pengaruh gitu, Bu. Sama dengan pengaruh. Walaupun memang pengaruh itu adalah penelitian kuantitatif umumnya, tapi di penelitian tindakan pun kan intinya apakah tindakan itu berpengaruh. Nah, pengaruhnya itu tadi bisa positif berarti menaikkan, tidak naik berarti tidak ada fungsinya, tapi malah bisa menurunkan berarti pengaruhnya negatif. Jadi sebenarnya secara teoritis tidak salah kalau penelitian tindakan menggunakan kata pengaruh. Ya. Itu lebih netral daripada yang menggunakan kata peningkatan, malah hasilnya tidak meningkat. Ya. Jadi Skor bisa menggunakan metode yang mixed method ya. Jadi pengaruh itu dilihat dari angkanya, dan pengaruh itu dilihat secara kualitatifnya, apakah secara kualitatif dan kuantitatif itu berpengaruh atau tidak. Jadi dibolehkan ya Bu secara teori, tapi nggak tahu para pengawas itu membolehkan enggak. Sering sudah terpola dengan keadaan sekarang sehingga sulit untuk berubah. Walaupun intinya pengaruh adalah bisa positif berarti peningkatan, negatif berarti penurunan. Begitu ya, Bu? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu tinggal 5 menit, saya menyampaikan hal ini satu pertanyaan lagi, ini dari SMP 2 Wonosari lagi ya, karena ini kelihatannya Bapak atau Ibu ini belum jelas ini.
Mohon tanya, mohon dijelaskan yang dimaksud meneliti tanpa tindakan. Tadi belum jelas, Pak. Begitu, Pak. Monggo, Ya. ini berarti diulang lagi. Ya, diulang ya, Bu. Ya. Ya, Guru yang baik harus mengulang-ulang, Bu. Oh, ribet Ya. sekali ya, Pak ya. Mengujiakan pakai siklus kan mengulang itu juga kan? Ya, Ya. Jadi penelitian tindakan atau action research kan ada dua kata. Ya. Kalau di Indonesia kan penelitian dan tindakan. Kan dua kata. Meneliti dan menguji tindakan. Jadi yang satu tadi macamnya meneliti, intinya mendiagnosis untuk menghasilkan rencana tindakan. Jadi kalau rencana tindakan itu tidak diuji, itu berarti meneliti tapi tidak menguji tindakan karena hanya menghasilkan saran, ya. Itu level pertama. Level kedua, tidak meneliti, ya, tidak meneliti dalam kata penelitian tindakan, tidak meneliti, menguji tindakan yang sudah ada. Kenapa tidak meneliti? Karena para guru sudah tahu masalahnya, ya, sehingga tidak perlu penelitian tentang masalah. Nah, karena ibarat dokter kan bisa saja tahu dengan disampaikan informasi badannya panas, langsung diberi obat. Tapi saat diberi obat kalau nggak sembuh-sembuh, maka perlu diteliti melalui tes darah. Nah, jadi tes darah itu adalah meneliti kenapa obat-obat kok tidak menyembuhkan. Jadi tadi yang kedua tadi tidak meneliti, ya, karena refleksi terhadap masalah, lalu memberikan obat, yaitu mengambil tindakan dan diuji. Ya. Jadi itu levelnya adalah level aplikasi. Ya. Kalau level inovasi meneliti dulu, ya, paling nggak meneliti terhadap metode yang sudah ada. Setelah itu mengembangkan metodenya dan menguji tindakannya. Itu yang inovasi. Yang keempat, itu yang kreasi, itu menemukan metode. Jadi tidak masa COVID-19 menciptakan tindakan baru. Nah, sebelumnya belum pernah ada. Berarti dituntut untuk menciptakan. Itu ya penjelasannya, Bu. Jadi ya, lalu tidak meneliti menguji, lalu meneliti menguji perbaikan atau inovasi. Yang keempat, meneliti dan menguji ciptaan. Yang dituntut untuk guru adalah 3 dan 4. Soalnya kalau hanya 1, 2 atau 2 itu sesuatu sudah ada, dibuktikan sudah tahu hasilnya gitu, Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih dari Profesor Diono MPD yang telah menyampaikan materi ini, dan Bapak Ibu semuanya, karena dengan keterbatasan waktu, maka untuk sesi webinar di tindakan kelas ini kita akhiri. Sebelum kita akhiri, barangkali di kepala dinas yang barangkali masih bergabung untuk memberikan beberapa sepatah kata, barangkali monggo kami persilahkan. Barangkali masih bergabung. Oh iya, okay. Saya kira masih ada acara yang lain, Pak, Bapak Kepala Dinas. Ini tadi masih bergabung. Kami tengok sudah beliaunya tidak. Oh, saya masih. Monggo, Pak Dani. Badhe atur pangandikan? Ya. Oh, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sugiono dan Bapak Ibu semuanya,
terutama Prof. Sugiono, terima kasih atas pencerahannya. Dengan harapan kepada Bapak, mari kita tingkatkan kualitas penelitian tindakan kita. Jangan hanya terjadi dokumen, tetapi ada rekomendasi yang diberikan kepada kami Dinas Pendidikan untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena itu sangat kami harapkan, terutama kepada para pengawas yang harus berkewajiban, salah satu kompetensinya adalah riset. Juga Bapak dan Ibu, dan juga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan penelitian tindakan sekolah, sehingga kami ada masukan-masukan berharga untuk pengambilan kebijakan pendidikan di Kabupaten Klaten. Lebih-lebih di masa pandemi ini, kita harus butuh rekomendasi, butuh masukan yang dibangun dari data, yang dibangun dari hasil analisis data, yang disimpulkan, dan itulah namanya penelitian. Prof, ini baru sekilas Prof. Sugiono, kami semua. Semoga lain waktu Prof. Sugiono bisa berkenan memberikan materi lagi supaya Klaten ini juga wilayah kelahirannya Prof. Sugiono bisa maju berbasis dari hasil-hasil penelitian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kepala Dinas yang telah menyampaikan. Mohon maaf Bapak, tadi saya nyari-nyari kok saya kira sudah masih ada acara yang lain sehingga saya matur. Saya ikut terus. Oh. Kembali kepada Prof. Sugiono. Prof, salam dari Prof. Herminanto Sofyan, Prof. Ya, salam kembali, ya. Terima kasih. Saya adiknya Prof ini. Ya, oh ya Bu, ya. Kepada semuanya, sebelum kami akhiri, terima kasih sekali kepada Prof. Sugiono berikan awalnya dan big wrong tulisan Prof dalam penulisan bukunya ini bisa nggak ya Bapak Ibu guru di Klaten ini bisa ya, untuk dalam penulisan ini, dan MKKS sering juga melakukan dalam arti untuk penulisan Pak Kepala Sekolah juga itu semoga ya, dengan Bu. Doa Prof. Biono yang mana ini merupakan tanah kelahiran di Klaten bisa untuk memotivasi semua Bapak Ibu guru dan Amin. Kepala sekolah yang ada di Klaten, dan semoga Amin. Ilmu apa yang telah disampaikan menjadi pahala Bapak dan selalu Amin. Sehat semuanya. Amin. Dan jika kami dalam mengantarkan ini ada tutur kata berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan Amin. Kepada Bapak Ibu guru Kepala Sekolah se-Kabupaten Klaten dari SD, SMP, SMA, SMK, saya kira untuk mengikuti ini kami ucapkan terima kasih sekali dalam rangka Hari Guru Nasional, dan semoga Bapak Ibu semuanya selama ini menjadikan pencerahan yang luar biasa dalam Hari Guru Nasional ini, dan semakin untuk meningkatkan keprofesionalian dengan Permenapan 16/2009 semakin maju, semakin semangat, apalagi dengan tantangan asesmen nasional ini. Terima kasih Prof dengan ya, kehadirannya di webinar ini, dan kami seluruh guru mengucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi mohon maaf, selamat sore dan selalu sehat semuanya, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu guru waktu terbatas sehingga barangkali belum terpuaskan dengan materi dan pertanyaan ini, di lain waktu untuk lagi. Dan ini banyak permintaan Prof untuk materi, bisakah di-share? Itu gitu Prof. Bisa Bu. Oh ya. Dan pertanyaannya tidak hanya berhenti di sini, bisa bertanya lewat WA. Oh, nggih. Nomor HP saya 0811 nggih. 269374. 69374. 0811 269374.
Oh, Saya nggih. sampaikan saya kelahiran Kerten, Bu. Kerten ganti warna Klaten. Nah, alhamdulillah Ya. juga memberikan kontribusi yang banyak, Prof. Di Klaten tidak sampai di Terus- sini saja, nanti masih lanjut ya, Prof. Pak Kepala Lanjut. Dinas itu Bu, Pak Kepala Ya. Dinas itu tunggal mbah dengan saya. Alhamdulillah masih saudaranya. Ya. Kapan Prof menyusul besarnya itu? Ya ditunggu aja, Biar Bu. saya juga ikut hadir dalam pengukuhannya besok. Iya. Didoakan, Bu. Profesor. Amin. Prof. Luar biasa, Prof. Wah, Jan, kok baru kali ini ketemu ya, Prof ya? Alhamdulillah. Baru kali ini ketemu, luar biasa ini. Wah, Iya. ini ada pertanyaan, Prof. Buku-bukunya Profesor dibeli di mana saja ini? Wah, Ya. banyak. Mana ada. Gramedia, Bu. Oh, deh, Gramedia ini yang ada yang Nanti tanya. kalau di Gramedia nggak ada, saya kasih kontak personnya ke penerbit. Oh, Jen. Ya. Ya. Ini Ya. dari Profesor sudah tadi disampaikan. Barangkali Bapak Ibu karena Profesor juga dari Klaten, monggo yang menginginkan nanti ada kontak langsung dari penerbit. Silakan. Ya. Cukup sekian saja, Prof. Kurang Ya, Bu. lebihnya. Bapak Ibu semuanya berikan aplaus semuanya walaupun kita lewat daring. Semangat dan terima kasih sekali. Semoga dalam lindungan Allah sehat selalu. Amin. Terima kasih. Izin Ya. aja, Terima Bu. kasih, Prof. Ya. Ya. Ini mahasiswa ada yang ikut loh, Pak. Ada, Mahasiswa kami. Prof. Tri Ya. Indarti, Prof. Oh, ini. Tri Ini Indarti. Ya, S3 nih, Mas mahasiswa S3. dari juga ini. Iya, Prof. Ya. Siapa Ya. lagi? Saya Jadi ada Arina, Bu Prof. Ibu Ibu Era. Bu? Widya, ikut, Prof. Alhamdulillah ya. Ya. Terima Terima kasih kasih. ilmunya, Prof. Ya. Terima kasih ilmunya, Prof. Ya. Ya. Terima kasih. Banyak yang berpartisipasi. Ya, partisipasinya itu ada 268 partisipasi. Ya. Tapi seperti di SMP Juwiring itu kan di satu kelas itu, Bu. Oh iya, Anjing. Iya itu. SMP 2 Juwiring, beberapa SMP diselenggarakan SMP di 1 dalam Karangan. kelas. Itu semua Ya. berikut. Itu. Ya. Ya. Jadi masih banyak Pak, Bapak guru di kelurahan mengikuti. Bu. Kemarin waktu webinar cara menulis buku, Oke. webinar cara menulis buku ajar, itu pesertanya 6.700. Oh, Yang hari Minggu itu loh, Bunda. Ya, 6.700. iya. Alhamdulillah. Dilaksanakan pada hari Minggu. Minggu. Ya. Ya. Ya, saya share ke kalian semua itu. Ya itu Pak, Kepala Dinas yang menyampaikan salah satunya. Ya. Kan banyak yang ikut itu kemarin. Ya. Iya. Ya, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan para guru bisa menulis. Ya. Pak, Profesor. Ye, izin ya Bu. Ye. Ya, J, monggo. Prof. Iya. Selamat sore. Oke, Bu Arni, terima kasih, Bu Arni. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, peserta webinar, marilah untuk agenda pada kegiatan hari ini dalam rangka HGN kita selesaikan dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.